Nama saya Arswindo Sisrianto, biasa disebut sebagai Asawendo. Nah, saya sendiri dalam hal ini backgroundnya adalah saya berasal dari keluarga yang senang musik. Kemudian sekitar tahun 80-an itu saya pertama kali bermain car audio. Jadi waktu itu juga perangkatnya masih sederhana, head unitnya Roadstar, speakernya JBL atau Jensen gitu ya. Kemudian itu berlanjut di tahun 90-an dan tahun 2000-an sampai sekarang ya. Nah, dari pembelajaran saya selama bermain car audio, saya belajar banyak tentang ilmu peredaman ya, maupun akustik di dalam mobil. Nah, mengapa demikian? Karena gini, kalau kita misalnya di mobil yang standar atau mobil yang belum dipasang peredam, biasanya tuh kita mengalami satu proses di mana suara itu masih banyak bocornya, masih banyak suara-suara yang kita dengar itu yang bisa mengganggu proses dari kita berkendara. Nah, contohnya ada suara air hujan kena di kap ya, kemudian suara mesin, suara knalpot, suara kendaraan di sekitar kita, sampai juga ada beberapa suara-suara yang mungkin bisa juga berasal dari internal kendaraan, misalnya baut-baut yang kurang kencang dan sebagainya ya. Itu semua jadi membuat kita sebetulnya lebih cepat merasakan kelelahan ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau dari penelitian WHO juga ya, faktor noise atau kebisingan itu bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Makanya beberapa contoh ya, orang yang bekerja di lingkungan yang berisik seperti di pabrik, dia wajib mempergunakan head safety istilahnya, untuk bukan hanya helm loh ya, tapi pendengaran dia juga dijaga. Kemudian yang biasa ngebor tanah atau ngebor juga tambang, itu juga harus mempergunakan itu. Nah, balik ke mobil, pengalaman saya pada saat saya sebelum mempergunakan peredam itu, suara-suara itu banyak yang bocor tadi ya. Khususnya suara dari ban pada saat kita melaju. Kebetulan kendaraan yang dipergunakan kan adalah Innova Reborn jenis diesel ya. Jadi bukan hanya suara ban, suara mesin pun juga itu terdengar cukup keras di dalam kabin. Meskipun tidak sekeras dulu ya, jadi sudah lebih modern gitu, lebih tenang dibanding sebelumnya, tapi masih bisa kita improve lebih lanjut. Yang terasa lagi adalah pada saat suasana hujan atau apa itu ada suara masih tembus, terutama kalau hujannya deras ya. Nah, yang jelas dari situ saya akhirnya belajar tentang bahwa saya ingin mobil saya ini bisa lebih senyap, lebih tenang, dan karena saya hobi car audio tadi, jadi bisa lingkungan yang lebih membuat saya itu mampu mendengarkan musik lebih baik. Nah, sehingga saya merencanakan membuat satu bangunan akustik dengan peredam tepat guna. Nah, kebetulan sekali saya ngobrol sama teman-teman dari Nexindo, ternyata ada produk ya, namanya NoiseKill. Peredaman untuk mobil ini menurut saya sih penting banget ya. Kenapa? Pada saat kita misalnya menerima mobil itu kan rata-rata kan memang standar ya. Nah, kita kan mungkin butuh juga satu ekstra ketenangan, terutama bagi saya yang lebih banyak bermain di car audio ya. Jadi saya ingin dengar musik itu lebih tenang, lebih senyap, dan lebih bisa
terprediksi karakter suaranya dari apa yang kita setting tentunya di situ. Nah, peredam ini sangat membantu di situ ya, karena lingkungannya jadi lebih terkendali atau bisa dikatakan controlled environment gitu ya. Nah, di situ pun juga saya ada tambahan lainnya setelah kita pasang peredam itu, terutama kita jadi pada saat kita berkendara, kita misalnya berbicara dengan rekan kita atau mungkin keluarga saya atau mungkin juga penumpang ya, itu saya tidak perlu misalnya bersuara keras untuk bisa terdengar. Itu bonus yang paling positif gitu ya kalau kita masang peredam di kendaraan kita. Jadi kita clarity dari suara kita tuh meningkat ya, dengan kita berbicara secara dengan volume yang terjaga ya, jadi tidak perlu berteriak atau tidak perlu juga misalnya karena noise-nya tinggi, jadi kita naikin level suara jadi kesannya seperti kayak orang yang marah-marah gitu ya. Jadi ini dengan adanya peredaman kita bisa berbicara lebih tenang dan lawan bicara kita juga mampu mendengarkan dengan lebih baik. Pertama ya, peredam itu ada yang sifatnya juga meredam getaran selain meredam suara. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, itu ada enhancement dari sisi safety. Jadi begitu misalnya pintu kita lapis bahan peredam getaran, demikian juga bodi-bodi sekitar mesin atau di bagian belakang, maka pada saat terjadi benturan, dia juga membantu mengurangi efek dari benturan tersebut. Ya, pada gilirannya, kalau bagi saya, apapun yang meningkatkan unsur safety dari kendaraan itu saya suka. Ya, karena kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah mengharapkan, tapi ya paling tidak kan misalnya kita sedang melaju, tiba-tiba ada motor nabrak kita dari samping, atau mungkin juga ada kendaraan lain yang mundur lagi parkir, nggak ngelihat kita gitu ya. Nah itu benturan itu bisa impact-nya bisa lebih ringan daripada kalau tanpa diberikan peredam getaran. Kebetulan saya ngambil contoh sederhana ya dari kan saya pakai produknya Noiskill ya. Noiskill dari Nexindo yang kebetulan juga itu kayak gayung bersambut. Jadi saya ada kebutuhan, ternyata Nexindo ada produknya gitu ya. Nah, itu ada beberapa jenis peredam yang mungkin saya jelaskan lebih detail. Peredam yang pertama adalah peredam di kap mesin, ya. Di kap mesin ini kita butuh peredam yang mampu menahan panas, ya, karena kan sifatnya dekat mesin, ya. Itu peredam Noiskill kalau nggak salah 01 kalau nggak salah ininya ya. Terus kemudian dari situ juga ada lagi peredam yang sifatnya untuk meredam getaran, ya. Itu biasanya kita taruh di firewall, ya, di dashboard tuh. Kemudian juga di samping-samping itu ada NK60 kalau nggak salah ya, dan NK0, ya, ada NK3. Jadi itu model-model yang dikeluarkan sama Noiskill, ya. Kemudian kita juga ada yang khusus untuk door trim. Itu yang punya sifat melembutkan suara mid low atau suara low frekuensi. Itu kita punya NK18, bentuknya seperti kayak kapas gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya beberapa hal lain ya. Jadi untuk peredam atap itu kita harus pilih yang seringan mungkin ya. Itu kita bisa pakai yang NK10 ya. Terus NK0 atau kita juga bisa pakai yang tadi NK18, tergantung aplikasinya. Karena yang dituju apa? Jadi kalau kita misalnya mau meredam suara hujan, maka kita pakai peredam yang agak lebih berat masanya.
Tapi kalau kita memang mau untuk peredam panas, kita mungkin bisa pakai NK18 gitu ya. Itu bisa sekaligus juga meredam panas karena sifat kapas itu sendiri gitu ya. Nah, itu jadi di sekitaran mobil ini itu dipasang berbagai jenis peredam itu. Jadi ada yang bahannya bottle rubber, ada yang bahannya itu adalah kayak semacam foam ya. Kemudian ada yang bahannya itu dari bahan tekstil atau kapas ya. Nah, itu semua diperlukan agar kombinasi hasil akhirnya itu sesuai dengan tujuan kita. Nah, mungkin saya juga bisa sharing kenapa kita lebih baik menggunakan multiple bahan daripada bahan yang sama kita lapis terus-menerus. Nah, bahan yang sama yang kita lapis terus-menerus itu efeknya suara akan terdengar jadi lebih kaku, ya. Karena kan bahan yang sama begitu dilapis, dia jadi kaku juga materialnya gitu ya. Nah, yang paling bagus itu adalah bahan ada istilahnya di sandwich. Jadi ada misalnya nih, ada yang bottle rubber, terus kita kasih foam, terus kita kasih yang bahan tekstil. Nah, kombinasi dari situ itu hasilnya lebih efektif daripada bottle rubber, atau kapas, atau foam gitu ya. Itu dari pengalaman saya bermain di akustik di kendaraan maupun di home audio, penggunaan material yang berbeda itu justru lebih banyak membantu daripada material yang sama yang dipergunakan terus-menerus jadi semakin tebal gitu ya. Sebetulnya tidak harus di seluruh mobil, karena kalau sampai seluruh itu kan akan membuat beratnya juga secara drastis bertambah ya. Nah, kita pusatkan kepada bagian terpentingnya dulu. Jadi gini, ada yang must to have, ada yang nice to have ya. Yang must to have yang harus itu adalah kap mesin, kemudian pintu kanan kiri ya. Kemudian kalau kita mau lanjutkan lagi itu adalah yang dari dashboard sampai ke bawah ya, ke lantai. Nah, setelah itu bagian belakang ya. Bagian belakang itu biasanya ditutup bagasi, itu kita kasih bahan peredam. Kemudian kalau itu masih dirasa kurang, kita spakboard juga kita lapis. Karena spakboard ini kan sumber noise dari ban ya. Itu ya, itu kita lapis juga di situ. Terakhir yang opsional itu juga adalah atap. Kalau atapnya udah cukup tenang, nggak apa-apa. Karena kan salah satunya juga kalau di atap itu nyopotnya harus sama orang yang cukup ahli ya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita memang mau mengejar suara sampai setenang mungkin, nah atap itu bisa jadi pilihan menarik. Karena bidang atap yang luas itu biasanya efeknya akan paling terasa, ya, dibanding yang lain gitu ya. Yang lain terasa, tapi atap itu yang paling terasa kalau kita pasang. Tapi dia opsional, tergantung dari kita mau sampai sejauh mana. Karena kan tentu ada faktor juga di situ, mungkin waktu pengerjaan, biaya pengerjaan, maupun juga tujuannya ya, masang peredam gitu ya. Yang jelas ya hasilnya pasti akan lebih baik daripada mobil dalam kondisi standar. Sebetulnya ada satu standar yang kalau kita bermainnya benar, itu rata-rata mobil itu berkurang 8 sampai 10 dB. Ya. Biasanya 8, 9, 10. Itu dengan asumsi kita pasang di tempat-tempat yang tadi strategis ya. Nah, kalau di mobil yang peredamannya lebih baik lagi, dia bisa turun lagi antara 10 sampai 12 dB ya. Nah, yang dianggap mulai bagus itu yang tadi tuh 10 sampai 12 dB itu dianggap bagus ya. Kemudian yang istimewa itu kalau dia bisa sampai 18 dB. 18 dB itu jauh itu. Jadi dari tadinya noise floor-nya misalnya 80 dB, jadi tinggal 62 dB gitu ya. Nah, yang surprise ini sebetulnya target saya waktu pas masang peredam noise kill ini gitu ya. Target saya sebenarnya cukup realistis, yaitu saya ambil di yang bagus, jadi di atas rata-rata, tapi bagus yaitu antara 10 sampai 12 dB. Nah, ternyata
ini ada tahapan pemasangan. Tahapan awal waktu itu ya itu turun 6 dB. Saya udah seneng tuh, wah lumayan turun 6 dB. Waktu itu masih kap mesin sama pintu. Tahapan kedua turun 4 dB lagi ya. Karena yang dikerjakan waktu itu pintu belakang sama pintu samping tengah gitu ya. Nah terus habis itu mulai yang atap sama spakbor. Nah itu yang saya kaget. Ternyata sudah turun 6 dB, turun lagi 4 dB, jadi total 10 dB ya. Yang terakhir pemasangan ketiga itu turun lagi 10 dB, jadi totalnya 20 dB ya. Dan ini diukur ya Mas. Jadi sebelum ini adalah noise floor saya 78 dB dalam kondisi mesin diesel nyala, AC nyala ya. Kemudian di akhir kita cek 58 dB. Nah, kita ukur juga pakai perangkat profesional ya. Itu 58,4 dB. Jadi kurang lebih sama. Yang tadi yang 58 dB kan saya terus terang pakai aplikasi sound meter di Android phone ya gitu ya. Nah, di handphone LG. Kemudian saya pikir coba saya kalibrasi juga dengan perangkat profesional, ternyata hasilnya terkonfirmasi. Ya, kalau yang di aplikasi kan nggak ada koma-koma, jadi 58 habis itu 59. Kalau itu dia bisa 58,4. Nah, dia perangkat pro jadi koma-koma bisa dibaca. 58,4 kalau kita bulatkan kan 58 kurang lebih ya gitu. Jadi ini terus terang di luar dugaan tapi di dalam artian yang bagus atau positif. Jadi kan kalau misalnya target 10 sampai 12 dB tercapai hanya 8 dB berarti kan ke arah yang negatif ya. Nah, ini dari target 10 sampai 12 dB menjadi 20 dB berarti ada ekstra tambahan 8 desibel sendiri dengan pemasangan tepat guna. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah pemasangan tepat guna, bukan asal pasang. Jadi kita juga pesan saya kalau ada yang misalnya memasang peredam, pasanglah di installer atau di workshop yang memang spesialis car audio dan mengerti memasang peredam dengan baik gitu ya. Dan saya rasa banyak di Indonesia yang mampu melakukan itu. Tinggal mungkin beritahukan aja budget berapa dan terus kemudian willingness untuk dibuka yang mana gitu ya. Karena kan jangan sampai juga nanti sebetulnya dia hanya pengen yang simple, standar, tapi dibuka semua gitu ya. Itu sih sebetulnya dari apa yang ini. Jadi saya terus terang sangat bersyukur hasilnya melebihi ekspektasi. Bobot mobil ini kan misalnya peredam yang bagus itu jangan terlalu berat ya. Katakanlah mobil 1,5 ton ya. Kalau dia ditambahin sampai waktu itu mobil Livina saya itu beratnya sampai 200 kilo karena habis peredamnya waktu itu masih teknologinya masih aspal ya. Jadi mobil itu terasa berat untuk dikemudikan. Nah, saya nggak mau itu terjadi di mobil Innova ya, Riban ini ya. Jadi saya targetnya maksimum itu adalah 80 kg, setara dengan bobot orang dewasa yang berbadan cukup besar ya, 80 kg. Tapi waktu finish kita coba hitung-hitung, itu kurang lebih 50 kg. Jadi saya bersyukur karena teknologi peredam zaman sekarang tuh, apalagi dari noise skill itu ya, bahannya ringan, tidak membutuhkan proses pemasangan yang kayak zaman dulu headgun itu ya yang dipakai gitu ya. Sekarang tidak perlu itu lagi, jadi prosesnya bisa lebih cepat dan lebih rapi. Jadi tidak ada juga yang aspal yang bleber gitu ya, yang merusak cat atau gimana. Dan satu lagi sebetulnya, mudah juga bagi kita untuk membentuk sesuai dengan kontur dari kendaraan. Nah, kalau aspal itu kan kaku sekali ya, jadi dia harus dipres benar, dipanaskan, diketok-ketok, ya itu prosesnya makan waktu. Nah, kalau yang ini terus terang pengerjaannya kita bagi jadi 3 tahap bukan karena nggak bisa dikerjakan dalam 1-2 hari, bukan. Kita pengen tahu efeknya secara pasti. Ya, makanya hasilnya luar biasa.
dari sisi target melebihi 20 dB ya, dari normalnya targetnya adalah 10 sampai 12 dB. Dari sisi berat, dari targetnya 80 kg, ternyata 50 kg sudah bisa efektif capai itu. Nah, banyak sih yang bilang, udah sekaligus saja dipantengin jadi ini. Tapi saya punya satu message waktu pas tim dari Nexindo datang, saya bilang, satu yang saya nggak mau di mobil saya adalah suaranya jadi mati. Jadi seperti kita masuk tuh langsung pressure atau neken. Nah, kalau kayak begitu efeknya, saya nggak mau, saya bilang begitu. Nah, sekarang bisa di tes bahwa kalau kita masuk ke dalam kendaraan ini, kita tidak, kuping kita tuh tetap nyaman. Karena peredaman sendiri juga kita lakukan di area-area yang tepat guna. Ada satu hal yang tadi ingat saya bilang, saya juga mengutamakan unsur safety ya. Jadi kalau suara mati itu artinya semuanya kita redam habis, semua frekuensi itu kita hajar. Jadi kita tidak cenderung akan sangat berkurang suara-suaranya itu gitu ya. Tapi itu sebetulnya mengandung satu konsekuensi juga yang agak berbahaya. Itu kita tidak atau kesulitan mendengarkan suara-suara yang harus kita dengar seperti klakson mobil, sirine ambulan atau pemadam kebakaran, ya. Itu kan mereka tuh istilahnya high pitch ya, jadi nadanya tinggi dan volumenya kencang. Ya, itu kita harus tetap dengar meskipun juga intensitasnya berkurang, tapi kita harus dengar. Jadi kita jangan sampai seperti kayak pakai earphone diklaksonin orang nggak denger gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya. Dari unsur safety. Jadi kita boleh pasang peredam, tapi batasannya adalah pada batasan yang aman dan nyaman, ya. Jadi efektif, aman dan nyaman itu sebenarnya segitiga yang saling kait-mengkait. Kalau kita misalnya masangnya terlalu berlebihan, nyamannya berkurang, ya. Meskipun mungkin sangat efektif, gitu ya. Terus kalau kita misalnya ngejar cuma aman aja, ya tanpa peredam mungkin lebih aman karena suaranya kedengeran semua, gitu ya. Tapi tidak nyaman. Kan begitu gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara tentang efektif, jadi kita tidak perlu satu kendaraan kita penuhi semua, tapi sudah bisa menghasilkan peredaman yang cukup baik dan kenyamanan juga yang cukup baik. Jadi itu segitiganya menurut saya. Jadi gini, peredaman zaman sekarang itu berbeda dengan yang aspal. Aspal itu biasanya dalam berapa tahun dia mulai memuai dan mulai mengeluarkan bau khas aspal ya. Peredam zaman sekarang itu kalau sudah terpasang dia cenderung tidak mengeluarkan bau tertentu ya. Ya kecuali awalnya mungkin ada semacam kalau mempergunakan bahan lem atau apa, bau lemnya itu ada untuk sementara. Paling 2-3 hari hilang gitu ya. Setelah itu kita tidak notice ada bau tertentu yang dihasilkan dan daya tahannya saya rasa ini dia lebih tahan terhadap cuaca karena udah diteliti ya. Dan saya tahu beberapa pakar akustik juga berada di balik penelitian peredaman buat mobil. Jadi mereka sudah berusaha mencari bahan yang tahan lama, kemudian tidak bersifat merusak ya. Artinya misalnya satu ketika karena satu dan lain hal mobil misalnya mau kita jual ya. Bahan peredam zaman sekarang ini karena sifat merekatnya itu tidak merekat mati, itu masih memungkinkan untuk kita kembalikan ke bentuk semula. Kita bisa tes ya, ada beberapa bahan ya, itu cuman karena pakai lemnya lem perekat normal, jadi itu tinggal dihilangin gitu, terus kita pakai semacam minyak kayu putih itu normal lagi. Nah, jangka waktunya sendiri, saya realistis aja. Kalau dulu aspal sekitar 5 tahun. Kalau yang sekarang mungkin bisa 2 kalinya sekitar 10 tahun. Untuk kalau mau direnovasi ulang, ya mungkin 10 tahun itu waktu yang cukup lama. Karena kan 10 tahun mungkin juga mobil udah bisa jadi udah dijual atau mungkin juga sudah udah ada mobil berikutnya atau apa gitu. Biasanya kan seperti itu gitu.
Sebaiknya mobil dengan atau tanpa peredam itu kita hindari cuaca ekstrim panas. Misalnya terjemur di parkiran yang di bawah terik matahari. Ya sedapat mungkin itu kan kita di yang ada naungannya lah. Ya. Kenapa? Bukan hanya dari sisi peredaman ya, sisi cat juga berpengaruh kan tentu. Kemudian kalau dari sisi peredaman di tempat yang panas itu mungkin bisa aja dia membuat kalau masangnya nggak benar, ada beberapa yang lemnya bukan ngotok ya, tapi agak getas ya. Nah itu pasti akan mempengaruhi. Saya fair juga ya ngomong bahwa itu akan mempengaruhi. Nah tapi seandainya kita paham tentang bagaimana cara kita misalnya menaruh kendaraan kita, itu sih insya Allah jangka waktunya akan panjang. Yang saya bilang tadi mungkin sekitar 10 tahun juga masih nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi kalau terus-menerus di bawah jemur matahari, mungkin akan lebih singkat dari 10 tahun, mungkin 8 tahun atau 7 tahun. Tapi itu pun juga jangka waktu yang cukup lama menurut saya ya. Sebetulnya di home sama di car itu peredaman di mobil lebih rumit. Ya, kenapa? Gini, yang membuat rumit mobil dibanding di home, mobil itu kita berhadapan sama multiple noise. Ya, jadi mulai dari gangguan mesin, ya suara mesin maksud saya, lagi diesel ya misalnya ya. Kemudian yang kedua dari sisi suara ban, ya terkena permukaan aspal atau mungkin kalau di jalan tol yang berbasiskan beton. Kemudian ada lagi gangguan dari sisi lalu lintas yang ramai. Jadi kalau kita lagi jalan di kemacetan atau di lingkungan pasar itu kan berisik ya. Ya, kalau di home kan tidak se ekstrim itu. Dan home tuh lebih predictable, artinya masalahnya lebih karena misalnya dia di pinggir jalan raya, berarti yang perlu dia banyak redam sisi yang berhadapan sama jalan raya. Ya. Kalau di sini semuanya berhadapan sama jalan raya kan, di belakang, di samping, di ini depan juga pasti berhadapan. Makanya bagi saya tuh yang paling penting justru kita ngerti bahwa car itu adalah salah satu yang tantangannya paling besar kalau untuk ngurusin akustik. Tapi sekaligus paling mengasihkan karena efek yang dihasilkan itu lebih terasa, ya, lebih terasa. Jadi sekarang tuh saya juga merasakan gini, meskipun kendaraannya ini diesel, tapi pada saat dijalankan dia berasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya, ya. Dan itu saya buktikan dalam kondisi mobil nyala, AC nyala, bergerak dalam kondisi hujan dan lantas ramai. Itu kita tetap tenang di situ. Peredaman itu sesuai sifatnya tadi ya, itu ada kelas-kelasnya ya. Jadi biasanya diukur dengan istilahnya namanya sound transmission carrier ya. Jadi itu STC ya, STC. Jadi dia STC-nya misalnya nih di bahan noise scale gitu ya. Ada yang STC-nya 15, ada yang 20. Itu artinya dia meredam 15 dB, meredam 20 dB gitu ya. Itu ada. Ya, baterai rubber seperti yang kita ketahui itu adalah saat ini yang menjadi unsur peredam utama untuk menurunkan desibel gitu ya. Nah, dan noise scale yang zero yang buat kap mesin itu juga karena dia meredamnya double ya, meredam panas, meredam suara, dia efeknya juga langsung terasa itu kalau kita pakai noise scale yang zero itu. Jadi itu tercermin juga di kualitas dari bahannya maupun juga dari harganya ya. Nah, tapi ada yang jenisnya mungkin secara peredaman dia tidak se ekstrim itu, tapi secara kualitas suara itu akan meningkat drastis, yaitu bahan yang berbasiskan cotton atau kapas. Makanya itu
beberapa bahan yang seperti cotton atau kapas itu harganya cukup mahal karena emang dia bukan sintetik ya, bukan kayak Dacron ya. Dacron itu murah ya, makanya sering dipakai sama orang bukan karena dia paling bagus, tapi karena dia murah ya, bedanya di situ. Tapi yang kayak cotton atau kapas ini itu biasanya dia bisa melembutkan suara. Nah ini yang jarang dimiliki sama apa peredam berjenis bukan kapas ya. Jadi kalau saya pribadi itu salah satu favorit saya ya, bahan-bahan peredam yang seperti itu. Kenapa? Nah sifat peredaman itu bisa membuat kita tuh merancang ruang akustik di dalam mobil itu yang lebih baik daripada kalau kita cuma pakai bahan peredam yang sama terus-menerus dan banyak yang tadi saya sebutkan. Misalnya kita berbicara tentang akustik itu ada dua ya Mas ya. Ini biar clear juga ya. Yang pertama itu adalah soundproofing. Yang kedua itu adalah acoustic treatment. Jadi kalau yang jadi masalah noise floor, noise apa, itu kita bicaranya totally peredaman. Bagaimana mencegah suara bocor-bocor dari luar ke dalam dan dari dalam keluar ya. Itu kita belum bicara frekuensi, tapi bicara overall frekuensi broadband ya. Jadi tidak spesifik frekuensi. Kita berusaha meredam dengan rentang frekuensi yang luas. Ya, taruhlah ya, mungkin dari 100 Hz sampai 8 kHz gitu kan ya. Nah, itu kita coba untuk atur melalui berbagai bahan yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi begitu ada yang spesifik frekuensi, nah ininya lain lagi, ya. Dia harus mempergunakan bahan-bahan yang spesifik. Salah satunya tadi NK18 yang berbahan kapas ya, atau berbahan MLV, mass loaded vinyl ya. Itu yang kita taruh di sekitaran dashboard misalnya, ya. Nah, atau di tempat-tempat yang memang secara estetika itu masih memungkinkan kita pasang, ya. Itu misalnya tadi 8 kHz itu menyebabkan suara sibilan selalu tajam gitu kan ya. Nah itu biasanya kita lakukan dengan tindakan yang lebih advance daripada cuma masang peredam overall kayak gini gitu ya. Jadi setelah ini tahapan selanjutnya itu adalah kita ngukur frekuensi spektrum ya. Ngukur frekuensi spektrum mana yang paling ini ya, yang paling legit atau gimana. Nah itu nanti kita juga bantu pakai setting di DSP ya. Jadi jangan sampai misalnya kita ngejar yang 8 kHz tapi kita justru nebelin bahan peredam sedemikian banyak gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi ya, saya Asawendo di sini, saya juga founder dari Rumah Audio Indonesia, ingin menyampaikan teman-teman kalau yang memang ingin memasang peredam ataupun juga ingin eksperimen maupun juga bereksplorasi dengan peredaman, penting untuk melakukan teknik peredaman tepat guna. Kemudian penting juga untuk memilih bahan peredaman yang memang di sini memiliki kualitas, ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu ya untuk berkonsultasi kepada workshop kesayangan ya. Dalam hal ini juga saya berpesan bahwa kalau kita ingin serius misalnya untuk mendengarkan musik di mobil kita, maka peredaman itu menjadi wajib hukumnya, ya. Dan itu tentunya juga begitu dipasang tepat guna, hasilnya akan luar biasa, ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Noiskill, ya, yang keluaran dari Nexindo karena mensupport dari project peredaman di Innova Reborn yang hasilnya juga alhamdulillah ternyata sangat baik. Salam audio ya. Saya Asawendo dari Rumah Audio Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.